على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa qala aidan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqun nara walau bisyikki tamratin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu insyaallah minaz zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah yang insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini sebagaimana biasa tentunya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita,
insyaallah kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan insyaallah juga mudah-mudahan kita berharap ini menjadi sebuah amal baik, amal soleh, yang mudah-mudahan ini termasuk amal soleh kita yang insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau. Dan mudah-mudahan kita selaku umat beliau, kita bukan hanya mengimani adanya beliau, tapi pun kita melaksanakan sunnah beliau, ajaran beliau, sehingga nanti di yaumil jaza mudah-mudahan kita termasuk orang-orang umat beliau yang dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hamba-hamba Allah yang saya muliakan, sebagaimana biasa saya sebagai khatib pada Jumat ini kembali mengingatkan saja, mengajak, menghimbau kepada seluruh yang hadir, dan saya pun tentunya lebih tegas, lebih keras berpesan kepada pribadi saya sebagai khatib dengan pesan yang lebih kurang sama. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah hamba-hamba Allah yang saya hormati, insyaallah awal-awal April insyaallah kita akan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, dan insyaallah kita pun akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan para jamaah. Nah, kalau kita bertemu dengan bulan itu Ramadan dan kita bisa berpuasa pada bulan itu para jamaah, maka bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah puasa Ramadan ini adalah sebuah ibadah yang kembali berfungsi untuk mengasah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa begitu? Bagaimana ceritanya? Begini para jamaah. Puasa, entah itu yang wajib ataupun yang sunnah, ini kan ibadah rahasia sebetulnya. Dalam artian puasa apapun yang kita kerjakan dalam bentuk ibadah kepada Allah, ini ibadah yang tahu cuma kita sama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita nggak puasa pun orang nggak tahu. Di rumah kita sahur, di rumah kita bilang puasa, di kantor kita makan barangkali siang-siang, pulang-pulang kita bilang masih puasa, nggak ada yang tahu. Kita diem-diem makan, diem-diem minum pun insya Allah manusia nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kita sebagai umat Islam kok nggak berani, nggak mau batalin puasanya? Padahal mungkin nggak ada yang lihat. Kenapa? Inilah bentuk tauhid yang luar biasa. Kita mengimani, kita meyakini, okelah barangkali manusia nggak lihat, baiklah barangkali manusia bisa kita tipu-tipu, baiklah barangkali manusia kita bisa bohongi, tapi Allah tidak pernah bisa kita bohongi. Ini muraqabatullah. Jadi menghayati, mengimani bahwa Allah itu bukan hanya melihat, tapi menatap semua gerak-gerik kita sampai kepada perbuatan-perbuatan kita. Nah, pemahaman ini para jamaah terlatih, dilatih, ditajamkan dengan cara melaksanakan ibadah puasa. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, barangkali cenderung show on. Orang lihat, orang tahu, bisa pamer, bisa ria. Ibadah puasa nyaris nggak bisa nampang. Cuma kita dan Allah yang tahu. Makanya begitu kita melaksanakan ibadah puasa, bersyukurlah. Insya Allah dengan ibadah puasa itu iman kita akan kembali diasah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya hormati, sebetulnya nggak berlebihan para jamaah kalau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tiap tahun kita selalu berusaha meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah para jamaah. Kenapa? Karena tauhid demikian penting. 13 tahun pertama Nabi kita Muhammad dakwah di kota Makkah, 13 tahun pertama yang disampaikan cuma masalah tauhid. Di Mekah beliau belum banyak bicara masalah hukum, belum bicara mengenai haji, belum ngomongin masalah puasa, belum. 13 tahun pertama dakwah beliau yang disampaikan apa? Tauhid.
mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, meyakini adanya Allah, meyakini bahwa enggak ada yang Allah enggak tahu, meyakini tidak ada amal yang sia-sia, meyakini bahwa tidak ada kejahatan yang enggak berbalas, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun. Ini bentuk betapa pentingnya sebuah tauhid, yang insya Allah dengan tauhid ini para jamaah kita akan jadi orang yang lebih baik lagi. Para jamaah yang saya muliakan, barangkali waktu demikian sempit, tapi insya Allah khatib sampaikan 2 sajalah. Apa kira-kira manfaat kita bertauhid kalau kita benar-benar meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala? Banyak para jamaah, 2 saja barangkali. Apa itu? Yang pertama, seorang manusia yang beriman kepada Allah, yang benar-benar tauhid sudah merasuk ke dalam dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dia nggak pernah akan jemu, dia nggak pernah akan kapok, menyesal atau berhenti berbuat baik atau menjadi orang baik. Kenapa demikian? Karena bagi orang-orang yang beriman kepada Allah pada dasarnya nggak ada sepotong kebaikan pun yang sia-sia. Inilah hebatnya orang kalau berbuat baik karena Allah, dia nggak pernah kecewa walaupun kebaikannya mungkin saja nggak dihargai orang. Nothing tulus, santai saja. Kenapa? Dia yakin betul ketika amal baiknya, kebaikannya diabaikan orang, dilupakan orang, enggak dipublikasi orang, enggak di-syuting orang, enggak ada masalah. Orang hargai kebaikannya, orang bilang terima kasih Pak, thank you, alhamdulillah, dilupakan pun enggak masalah. Kok bisa begitu? Karena orang yang bertauhid yakin bahwa ketika dia berbuat baik, maka insya Allah kebaikannya entah hari ini, besok, lusa atau nanti akan kembali kepada dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Coba para jamaah di sini saya angkat 1 aja ayat. Ini motivasi barangkali agar kita jangan pernah kapok berbuat baik dan jangan pernah bosan menjadi orang baik. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Kata Allah, sungguh kasih sayang Allah, redho Allah, rahmat Allah sangat dekat sama orang-orang yang suka berbuat baik. Jadi ketika orang menjauh karena dia jadi orang baik, rahmat Allah mendekat kepadanya. Nggak ada kerugian ketika Allah mendekat walaupun orang menjauh, nggak ada kerugian. Karena bagi seorang yang bertauhid, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kapok berbuat baik dan gak usah nyesel jadi orang baik. Insya Allah kebaikan gak ada yang sia-sia. Bahkan dalam surah Az-Zalzalah kita baca barangkali para jamaah, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata Allah, siapapun yang berbuat baik, sekecil apapun dia berbuat baik, besok, kapan besoknya? Yaumul qiyamah, yaumul jaza. Jadi inilah para jamaah, kenapa kita meyakini adanya hari kiamat? Karena disitulah semua amal kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ada kejahatan belum dibalas, kalau hari ini ada kebaikan belum berbalas, nggak usah takut, nggak usah bingung, karena dunia bukan tempat pembalasan. Tempat pembalasan, hari kiamat nanti. Makanya hari ini yang berbuat baik nggak usah kecil hati. Hari ini yang berbuat jahat jangan cengar-cengir. Dunia bukan tempat pembalasan, tapi nanti kata Allah. Jadi kata Allah, pada hari itu siapapun yang dulu pernah berbuat baik, walaupun kecil kata dia, walaupun remeh kata dia akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya siapapun kata Allah yang hari ini berbuat keburukan, menzolimi orang, merampas orang lain dan sebagainya, barangkali kecil kata dia, nggak seberapa kata dia akan lihat hasil akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman ini para jamaah membuat kita apa? Enggak pernah jemu menjadi orang baik dan enggak pernah kapok untuk terus berbuat baik. Itu satu.
Dan yang kedua para jamaah, dengan meyakini bahwa Allah menatap, mengawasi, melihat semua perbuatan kita. Yang kedua adalah kita akan hati-hati dalam melangkah, berbuat dan berucap para jamaah. Ada sebuah ayat para jamaah, ini ayat kalau kita bisa resapi luar biasa. Kita akan takut. Kenapa takut? Karena ucapan saya, ucapan Bapak, ucapan kita, perbuatan saya, perbuatan kita semuanya ternyata ada yang menulis. Ada yang mencatat, dua malaikat kiraman katibin, juru tulisnya Allah, yang menulis apapun yang dia lihat, yang mencatat apapun yang dia dengar, tidak ditambah nggak dikurang. Kiraman katibin. Apa kata Allah? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, wahai manusia, awas ya, hati-hati ya, kata Allah. Ucapanmu, perbuatanmu, kata Allah, hari ini jangan lupa tuh, kata Allah, ada yang menulis di sampingmu, ada yang melihat, ada yang mencatat dengan detail apa ucapanmu, dengan siapa engkau berucap, tanggal berapa, hari apa, di mana, sama siapa, ditulis semuanya. Siapa yang nulis? Raqibun atid. Ditulis oleh Raqibun atid dengan detail dan lengkap, dan nanti akan diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perbuatan, ucapan kita pun mayal fizu, ucapan omongan ditulis. Makanya hati-hati para jamaah. Saya kalau baca sebuah hadis Nabi luar biasa, betapa dahsyatnya pengaruh ucapan bagi hidup seorang manusia. Apa kata Rasulullah? Mayyadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fahizaihi adman lahul jannah, kata Nabi. Siapa orang di antara kalian, ini challenge, tantangan dari Nabi buat kita. Siapapun di antara kalian, kata Rasulullah, yang berani, yang siap, kata Nabi, dia menjaga, memelihara daging kecil yang terletak di antara kedua bibir lisan kita para jamaah, dan memelihara, menjaga daging yang terselip di antara kedua pahanya, kemaluan kita. Apa kata beliau? Adman lahul jannah, yang bisa menjaga ucapannya, bisa menjaga farjinya, adman lahul jannah, aku jamin baginya surga, walaupun ibadah ritualnya biasa-biasa saja. Lihat, hanya menjaga ucapan yang baik, kita dapat harapan terjamin masuk ke dalam surga. Ucapan kita ditulis, ada efeknya sekarang atau nanti. Kan ada orang yang mulia sebetulnya jadi terhina gara-gara ucapan. Mestinya dihormati orang, malah dimaki-maki orang karena ucapan. Dan setiap ucapan kita, apa kata Allah? Ditulis, dicatat, dikumpulkan, dilaporkan nanti kepada Allah oleh malaikat Raqibun atid. Nah, dua ini para jamaah kalau kita resapi luar biasa. Makanya hanya dengan mengamalkan tauhid yang sempurna, insya Allah kita akan jadi orang baik. Negara bakal aman. Kenapa? Karena kita bertauhid, meyakini betul perbuatan kita ini nggak bakal loss begitu aja, ada balasannya. Baik atau buruk ada akibatnya, dan semua kembali kepada kita. Jangan nepuk dada, jangan cengar-cengir, jangan bangga. Begitu berbuat dosa orang nggak tahu. Oh, hati-hati, Allah melihat semua. Ini indahnya tauhid para jamaah. Ketika berbuat jahat kita nggak pernah tenang, menyesal, takut karena Allah mengetahui perbuatan kita. Dan begitu berbuat baik kita kalem. Kenapa kalem? Karena nggak ada kebaikan yang sia-sia para jamaah. Ini yang luar biasa. Makanya beruntunglah kalau besok lusa nanti kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Berpuasa kita pada bulan itu para jamaah. Berpuasa, menahan lapar, nahan aus, nahan semuanya, walaupun gak ada yang lihat. Kok bisa? Karena kita meyakini adanya Allah, pengawasan Allah, dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, hamba-hamba Allah yang saya hormati, dua ini sajalah kalau bisa kita resapi dengan baik, maka insya Allah pribadi kita masing-masing akan jauh lebih baik para jamaah. Dan mudah-mudahan dengan menghayati dua poin tadi,
kita akan selalu bersemangat jadi orang baik, nggak pernah bosan, nggak pernah kapok jadi orang benar, dan berbahagia bisa berbuat baik. Karena setiap kebaikan akan kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan yang lain. Dan kalau kita berbuat kejahatan atau keburukan, menyesal kita, takut kita. Kenapa? Karena keburukan kita pun nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah dengan pemahaman dua tadi, semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya, Allah menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan hidup dan mati kita insya Allah dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fi Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nahmadullah innal hamdalillah alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atih. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana warhamna wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa na'udzu bika min sayyi'il asqami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله